Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang statistika probabilitas tentang uji ANOVA satu arah dan dua arah. Perkenalkan, nama saya Ninda Fitri Kaifatia dengan NIM 6322069. Saya Nina Anggreni dengan NIM 6322146. Saya Nur Hasana dengan NIM 632200905. Latar belakang. Statistika dan probabilitas memegang peranan penting dalam analisis data dan pengembalian keputusan berbasis bukti. Salah satu metode analisis yang sering digunakan adalah analisis of variance atau ANOVA. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menguji perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok data yang berbeda, baik dalam konteks satu faktor atau ANOVA satu arah maupun dua faktor atau ANOVA dua arah. Berbagai data dari BPS atau Badan Pusat Statistik seperti di sektor pertanian, demokrasi, perikanan, kesehatan, peternakan, dan teknologi informasi dapat dianalisis menggunakan ANOVA untuk mengidentifikasi pengaruh signifikan dari faktor-faktor tertentu terhadap variabel target. Misalnya, produksi tanaman hias dapat dianalisis berdasarkan jenis tanaman dan provinsi menggunakan ANOVA dua arah, sementara perbedaan indeks demokrasi antar provinsi dapat diuji dengan ANOVA satu arah. Kemudian latar belakang. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam produksi tanaman hias antar provinsi dan jenis tanaman pada tahun 2023 menggunakan ANOVA satu arah dan dua arah. Yang kedua, menganalisis perbedaan signifikan dalam indeks demokrasi Indonesia antar provinsi selama periode 2021 sampai 2023 menggunakan ANOVA dua arah. Yang ketiga, menentukan pengaruh jenis budidaya terhadap jumlah perusahaan budidaya perikanan selama tahun 2000 sampai 2001 menggunakan ANOVA satu arah dan dua arah. Yang keempat, mengevaluasi perbedaan signifikan dalam persentase penduduk yang berobat jalan antar provinsi dan cara atau tempat berobat selama periode 2009 sampai 2024 menggunakan ANOVA dua arah. Yang kelima, menganalisis perubahan signifikan dalam jumlah perusahaan ayam pedaging berdasarkan kegiatan utama selama periode 2021 sampai 2023 menggunakan ANOVA satu arah dan dua arah. Lalu yang keenam, mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang mengakses internet antar provinsi dan klasifikasi daerah selama periode 2021 sampai 2023 menggunakan ANOVA dua arah. Isian pembahasan. Laporan ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai yang pertama, produksi tanaman hias menurut provinsi dan jenis tanaman pada tahun 2023. Yang kedua, indeks demokrasi Indonesia menurut provinsi untuk periode 2021 dan 2023. Yang ketiga, jumlah perusahaan budidaya perikanan menurut jenis budidaya selama 2000 sampai 2021. Keempat, presentase penduduk yang berobat jalan dalam sebulan terakhir menurut provinsi dan cara atau tempat berobat 2009 hingga 2024. Yang kelima, jumlah perusahaan ayam pedaging berdasarkan kegiatan utama untuk periode 2021 sampai 2023. Dan yang terakhir, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut provinsi dan klasifikasi daerah dari 2021 hingga 2023. Jumlah perusahaan budidaya perikanan menurut jenis budidaya 2000 sampai 2021 dan ini datanya. Soal yang pertama, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui rata-rata jumlah perusahaan budidaya perikanan menurut jenis budidaya di Indonesia selama periode 2000 sampai 2021. Jenis budidaya yang diamati meliputi tambak, pembenihan, air tawar, laut. Data yang diperoleh sebagai berikut. Dengan taraf nyata 5%, uji apakah ada perbedaan yang signifikan pada jumlah perusahaan budidaya perikanan untuk tiap jenis budidaya selama periode 2000 sampai 2021. Ini penyelesaian soal yang pertama, hipotesis.
H0 sama dengan rata-rata produksi tiap jenis budidaya perikanan sama. H1 sama dengan rata-rata produksi tiap jenis budidaya perikanan tidak sama. Yang kedua, taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Derajat bebas V1 sama dengan K kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. V2 sama dengan K kali N kurang 1 sama dengan 3 kali 4 kurang 1 sama dengan 9. Daerah kritis F tabel 0,05 di bagian 2 dan 9 sama dengan 4,26. 5. Kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung lebih kecil F tabel. H1 diterima jika F hitung lebih besar F tabel. Yang keenam, nilai hitung. JKT 131 ditambah 67 tambah 4 ditambah 14 ditambah 172 ditambah 85 ditambah 7 tambah 19 ditambah 174 ditambah 85 ditambah 7 ditambah 19 kurang 784 dibagi 12 sama dengan 96.992 dikurang 51.221,3. Hasilnya 45.770,7. JKK-nya 216 dibagi 4 ditambah 283 dibagi 4 ditambah 285 dibagi 4 dikurang 784 dibagi 12 sama dengan 51.992,5 dikurang 51.021,3 sama dengan 771,2. JKG sama dengan 45.770,7 dikurang 771,2. Hasilnya 4499,5. Nilai J kuadratnya 771,2. 44.999,50. 45.770,70. DB-nya 2, 9, 11. Dari kuadrat tengahnya itu hasil dari 771,2 dibagi 2. Hasilnya 385,6. Dan 44.99,50 dibagi 9 hasilnya 49.99,94. F hitungnya hasil dari 385,6 dibagi 499,94. Jadi keputusannya F tabelnya 4,26 dan F hitungnya 0,0771. Dan kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan pada jumlah perusahaan budidaya perikanan menurut jenis budidaya selama periode 2000 sampai 2021. Jumlah perusahaan ayam pedaging menurut kegiatan utama 2021 sampai 2023. Soal yang kedua, peneliti melakukan survei untuk menganalisis distribusi jumlah perusahaan ayam pedaging berdasarkan kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, pemasaran, dan lainnya pada tahun 2021-2023. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan taraf nyata 5%, uji apakah ada perbedaan yang signifikan pada jumlah perusahaan ayam pedagang berdasarkan kegiatan utama dan tahun operasional mereka. Penyelesaiannya yang pertama hipotesis. Hipotesis ANOVA kolom. H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori jumlah perusahaan ayam. H1 μ1 tidak sama dengan μ2 tidak sama dengan μ3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori jumlah perusahaan ayam. Lalu hipotesis ANOVA baris. H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Tidak ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari kategori kegiatan utama ternak. H1 sama dengan μ1 tidak sama dengan μ2 tidak sama dengan μ3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kegiatan utama ternak. Yang kedua, taraf nyata. Alfanya yaitu 0,05.
Yang ketiga, derajat bebas. Pi1 baris sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Pi1 kolom sama dengan 3 kurang 1, hasilnya 2. Pi2 sama dengan 3 kurang 1 dikali 3 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Yang keempat, daerah kritis. F tabel kolom pada alfa 0,05, DBL-nya 2, dan DK2-nya sama dengan 4 adalah 6,94. F tabel kolom pada alfa sama dengan 0,05, DBL 2 dan DK2-nya 4 adalah 6,94. Yang kelima, kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel. H1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Yang keenam, nilai hitung. Jumlah kuadrat total atau JKT. JKT-nya dalam kurung 14 kuadrat ditambah 93 kuadrat tambah 78 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 129 kuadrat ditambah 134 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah 135 kuadrat ditambah 154 kuadrat dikurang 778 kuadrat dibagi 9. Hasilnya 92308 dikurang 67253 sama dengan 25055. Lalu jumlah kuadrat baris. JKB sama dengan 55 kuadrat ditambah 357 kuadrat ditambah 366 kuadrat dibagi 3 dikurang 778 kuadrat dibagi 9 sama dengan 88 143,3 dikurang 67253,7. Hasilnya yaitu 20889,6. Selanjutnya jumlah kuadrat kolom. JKK sama dengan 185 kuadrat ditambah 283 kuadrat ditambah 310 kuadrat dibagi 3 dikurang 778 kuadrat dibagi 9 yaitu 70138 dikurang 67253,7. Hasilnya yaitu 2884,3. Selanjutnya jumlah kuadrat galat. JKG sama dengan JKT dikurang JKK dikurang JKB yaitu 25055 dikurang 20 889,6 dikurang 2884,3. Hasilnya yaitu 281,1. Lalu kuadrat tengah baris. KTB sama dengan JKB dikurang R1 sama dengan 20 889,6 bagi 2 sama dengan 10 444,8. Lalu kuadrat tengah kolom. KTK sama dengan JKK dikurang K1 sama dengan 2884,3 dibagi 2 sama dengan 1442,15. Selanjutnya kuadrat tengah galat. KTG sama dengan JKG dikurang R1 dikali K1. 1281,1 dibagi 4 hasilnya yaitu 320,275. F hitung baris. F hitung sama dengan KTB dibagi KTG. 10,444,8 dibagi 320,275. Hasilnya 32,61. F hitung kolom. F hitung sama dengan KTK dibagi KTG sama dengan 1442,15 dibagi 320,275 sama dengan 4,5028. Di tabel berikut ada jumlah kuadrat, JKB-nya 20 889,6, lalu JKK-nya ada 2882,3, JKG-nya ada 1281,1, lalu JKT-nya ada 25,055. Derajat bebasnya B kurang 1, 3 kurang 1 sama dengan 2, K kurang 1, 3 kurang 1 sama dengan 2, B kurang 1 dikali K kurang 1 sama dengan 22 sama dengan 4. BK kurang 1 sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8. Kuadrat tengahnya KTB 10
444,8, lalu KTK-nya 1442,15, kemudian KTG-nya 320,275. Lalu F hitungnya ada 32,61 dan 4,5028. Selanjutnya keputusan kolom, yaitu F tabelnya 6,94 dan F hitungnya 4,5028. Lalu keputusan baris itu F tabelnya 6,94, lalu F hitungnya 32,61. Yang ke-8 ada kesimpulan. Untuk kolom, terima H0 karena F hitung kurang dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pada jumlah perusahaan ayam pedagang berdasarkan kegiatan utama dan tahun operasional adalah sama. Sementara itu untuk baris ditolak H0 karena F hitung lebih dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pada jumlah perusahaan ayam pedagang berdasarkan kegiatan utama dan tahun operasional. Berikut adalah aspek indeks demokrasi Indonesia atau ID menurut provinsi 2021 sampai 2023. Dari data ini kami telah membuat contoh soal ujian NOVA 2 arah dengan interaksi. Berikut adalah contoh soal yang telah kami buat. Sebuah lembaga melakukan penelitian tentang Indeks Demokrasi Indonesia atau ID dari 3 aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi berdasarkan provinsi dan tahun. Data berikut diambil dari statistik resmi tahun 2021 sampai 2023. Dengan taraf nyata 5%, uji apakah ada perbedaan rata-rata ID pada setiap provinsi, aspek ID, serta interaksi antara aspek ID dan provinsi. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Yang pertama, menghipotesis ANOVA kolom, baris, dan interaksi. Untuk hipotesis ANOVA kolom, H0-nya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori aspek atau kolom. Untuk H1-nya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori aspek atau kolom. Untuk hipotesis ANOVA barisnya, pada H0-nya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori provinsi atau tahun atau pada bagian barisnya. Dan pada bagian H1-nya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori provinsi atau tahun. Untuk hipotesis interaksi, H0-nya tidak ada interaksi antara variabel aspek dan provinsi atau umur. Untuk H1-nya ada interaksi antara variabel aspek dan provinsi atau tahun. Untuk taraf nyatanya ada pada 0,05 untuk menghitung derajat bebas. Kemudian kita menghitung derajat bebasnya. Yang pertama, V1 barisnya rumusnya adalah B kurang 1, yaitu 3 kurang 1 sama dengan 2. Untuk V1 interaksinya, rumusnya adalah K kurang 1 dikali B kurang 1, yaitu 3 kurang 1 dikali 3 kurang 1, hasilnya adalah 4. Untuk V1 kolomnya, rumusnya adalah K kurang 1, yaitu 3 kurang 1, hasilnya adalah 2. Untuk V2 galatnya, hasilnya adalah 18. Untuk daerah kritis, F tabel kolom pada alfa 0,05, pada 2 dan 18 adalah 3,55. Untuk F tabel barisnya adalah 3,55. Untuk F tabel interaksinya yaitu 2,93. Kriteria pengujiannya, H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel. H1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Kemudian kita mencari nilai hitungnya. Yang pertama kita mencari jumlah kuadrat total atau JKT.
Untuk JKT yaitu kita jumlahkan semuanya, kita jumlahkan datanya, kemudian dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan jumlah dari data tersebut, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah datanya. Hasilnya adalah 634,91. Untuk jumlah kuadrat barisnya atau JKB, kita jumlahkan semua jumlah barisnya dikuadratkan, kemudian dibagi 3 kali 3 dikurangi dengan jumlah hasilnya dikuadratkan dibagi dengan total dari nilai datanya. Hasilnya adalah 35,44. Untuk jumlah kuadrat kolomnya atau JKK, kita jumlahkan pada bagian kolomnya, kemudian dikuadratkan dibagi dengan 3 kali 3 dikurangi total dari nilai datanya tadi dibagi dengan data dari jumlah datanya, yaitu hasilnya 252,73. Kemudian untuk jumlah kuadrat interaksinya, yaitu dari jumlah kolom dan barisnya dijumlahkan dan dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 3 dikurangi dengan jumlah kolom, kemudian dikurangi lagi dengan jumlah barisnya, kemudian ditambah dengan total yang dibagi dengan total data. Hasilnya yaitu 203,31. Untuk jumlah kuadrat galatnya, rumusnya adalah JKT dikurang JKK dikurang JKB dan dikurangi dengan interaksi. Tadi JKT-nya yaitu 634,91 dikurangi JKK-nya 252,73 dikurangi dengan JKB yaitu 35,44, kemudian dikurangi dengan hasil interaksinya 203,31. Hasilnya adalah 143,43. Untuk kuadrat tengah barisnya atau KTB, rumusnya adalah JKB dibagi dengan derajat bebas, yaitu JKB-nya 35,44 dibagi derajat bebasnya 2, hasilnya adalah 143,43. Untuk kuadrat tengah kolomnya atau KTK, rumusnya adalah JKK dibagi derajat bebas. JKK-nya adalah 252,73 dibagi 2, hasilnya adalah 126,37. Kemudian menghitung kuadrat tengah interaksinya, yaitu 203,31 dibagi 4, hasilnya adalah 50,83. Untuk kemudian mencari kuadrat tengah galat atau KTG-nya, rumusnya adalah JKG dibagi derajat bebas. JKG-nya yaitu 143,43 dibagi derajat bebasnya 18, hasilnya adalah 7,97. Kemudian kita menghitung F-hitung barisnya. Untuk F-hitung baris, rumusnya adalah KTB dibagi KTG. KTB-nya adalah 143,43 dibagi KTG-nya 7,97, hasilnya adalah 2,22. Untuk F-hitung kolomnya, rumusnya adalah KTK dibagi KTG. KTK-nya adalah 126,37 dibagi KTG-nya 7,97, hasilnya adalah 15,86. Untuk F hitung interaksinya, rumusnya adalah KTBK dibagi KTG. KTBK-nya adalah 50,83 dibagi KTG-nya 7,97, hasilnya adalah 6,38. Berikut adalah tabel dari nilai tengah barisnya. Untuk jumlah kuadrat nilai tengah baris, yaitu dari JKB, hasilnya adalah 35,44. Untuk jumlah kuadrat nilai tengah kolomnya dari JKK, hasilnya 25,73. Untuk jumlah kuadrat interaksinya, yaitu 203,31.
Untuk jumlah kuadrat galatnya yaitu dari JKG tadi 143,43. Kemudian jumlah kuadrat totalnya adalah 634,91. Untuk derajat bebas nilai tengah barisnya adalah 2. Untuk nilai tengah kolomnya 2, interaksinya 4, galatnya 18, dan totalnya adalah 26. Kuadrat tengah nilai tengah barisnya adalah 143,43, KTK-nya 126,37, untuk interaksinya 50,83, dan galatnya 7,97. Kemudian F hitung nilai tengah barisnya adalah 2,22. Kemudian untuk yang tengah kolomnya adalah 15,86 dan F hitung interaksi adalah 6,38. Berikut adalah keputusan dan kesimpulannya. Untuk pada rata-rata indeks demokrasi Indonesia pada kelompok provinsi dan tahun tidak berbeda atau masih dianggap sama karena F tabelnya berada di 3,55 dan F hitungnya 2,22. Kemudian untuk rata-rata indeks demokrasi Indonesia pada kolom aspek dapat dikatakan berbeda karena F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu F tabelnya 3,55 dan F hitungnya adalah 15,86. Kemudian untuk rata-rata indeks demokrasi Indonesia pada interaksi dapat dikatakan berbeda karena F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi F tabelnya adalah 2,93, kemudian F hitungnya adalah 6,38. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil adalah: yang pertama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata produksi tanaman hias berdasarkan provinsi maupun jenis tanaman pada taraf nyata 5%. Yang kedua, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan perbedaan rata-rata signifikan berdasarkan aspek-aspek tertentu, tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan provinsi. Lalu yang ketiga, tidak ada perbedaan signifikan pada jumlah perusahaan budidaya perikanan menurut jenis budidaya selama periode 2000 sampai 2021. Yang keempat, pada distribusi jumlah perusahaan ayam pedaging, terdapat perbedaan signifikan berdasarkan kegiatan utama, namun tidak berdasarkan tahun operasional. Selanjutnya yang kelima, rata-rata persentase penduduk yang berobat jalan berdasarkan tempat atau acara berobat dan provinsi tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Yang terakhir yang keenam, tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang mengakses internet berdasarkan provinsi, klasifikasi daerah, maupun interaksi keduanya. Secara keseluruhan, hasil analisis memberikan gambaran tentang pola data di berbagai sektor dan menjelaskan bagaimana metode statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan antar kelompok. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.